Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, calon guru penggerak SMP Negeri 3 Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia dimotivasi oleh beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru harus bisa memilah dan memilih motivasi apa yang mendasari perilaku daripada murid. Apabila motivasi mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari murid tersebut dalam berperilaku adalah dari motivasi eksternal. Motivasi internal pada murid akan muncul apabila perilaku mereka termotivasi dari mereka sendiri. Mereka menginginkan diri untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Fungsi yang kontrol yang pas sebagai seorang guru adalah posisi kontrol seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi modul 1.4 budaya positif dengan materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah dan harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Keterkaitan yang ketiga yakni antara budaya positif dan misi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru lain di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.